Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'da tahiyah. Akhirul kiram, Ustaz Taufik, para wali santri dan anak-anak santri sekalian. Ada seorang ulama besar yang awalnya dia itu berputus asa. Dia merasa bodoh, merasa goblok, bertahun-tahun ngaji, gak tutup-tutup, gak selesai-selesai, gak paham-paham. Akhirnya pamitan sama Pak Yainya, udahlah saya pulang saja, sudah bertahun-tahun ngapalin Quran gak hafal-hafal, juz amma gak hafal-hafal. Hafalnya surat Kul, apa? Kul, ya, Kul, Allah. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Belajar bahasa Arab enggak paham. Mengkaji tafsir apalagi. Maka kemudian pamitan sama Pak Yainya. Kemudian sepanjang jalan kepulangannya kemudian menyisiri hutan, menyisiri lembah, menyisiri sungai, dan suatu ketika kemudian beristirahat pada sebuah gua. Masuk dalam suatu gua, kemudian dalam istirahatnya terdengar percikan air. Percikan air yang menetes dalam gua itu kecik gitu. Kemudian ditengok. Setelah ditengok, apa yang terjadi? Di bawah tetesan air ternyata ada batu besar, dan ditengoklah ternyata dengan tetesan air itu berlubang. Maknanya apa? Satu tetesan air kalau kena tangan kita sakit gak? Gak sakit. Tapi kekuatan air yang begitu kecil, begitu lemah, tapi mampu menembus batu yang besar, yang keras. Kalau sampai kira-kira ditutup pakai tangannya sakit apa berdarah? Sakit kan? Tapi air yang begitu lemah, lembut bisa melubangin batu. Atau sampai kalau lihat di bawah atap ini kan, di bawahnya ada bebatuan, ada kerikil yang kemudian dia akan berlubang semakin dalam. Maka kemudian sang pemuda ini berpikir, ini batu yang keras saja bisa berlubang, masa otak saya ini manusia? Masa enggak paham dalam mempelajari ilmu. Akhirnya kemudian saya balik mondok. Pak Yai, saya balik mondok. Kenapa? Saya menemukan tiba di perjalanan menjelang pulangku, ternyata aku melihat ada batu besar, kemudian di atasnya ada kemercik air, dan di bawah tetesan air itu batunya berlubang. Masa batu bisa berlubang, otak saya gak bisa menerima ilmu dari sang Yai. Maka dengan kesungguh-sungguhan hatinya, maka lama-kelamaan dengan kesungguh-sungguhannya, dengan niat yang tinggi bahwa masa kalah sama batu, masa kalah sama air yang hanya satu tetes yang begitu lembut tapi bisa melindungi batu yang keras. Masa otak saya, kepala saya gak bisa cair, bisa mencerna keilmuan, apakah ada yang salah? Maka dia beristighfar, dia memohon kesungguh-sungguhan sama Allah, kemudian belajarnya dengan sungguh-sungguh. Sedikit demi sedikit, ternyata sekarang beliau menjadi ulama yang sangat besar, yang kemudian kitab-kitabnya kita pelajari di seluruh dunia mempelajarinya. Siapa dia? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ada dua, Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian Ibnu Hajar
Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ulama besar yang kemudian pondok-pondok di Nusantara bahkan di dunia mempelajari kitab-kitabnya sampai dengan kita. Kenapa? Dari bermula dia anak-anak sudah berapa tahun mondok di sini? 1, 2, 3 tahun. Ibnu Hajar itu bahkan sudah lebih dari 10 tahun dia merasa tidak bisa apa-apa. Tapi dengan kesungguh-sungguhannya di 1 tahun kedua, 1 tahun ketiga, dan 1 tahun berikutnya, kemudian dengan apa? Dengan satu modal kesungguh-sungguhan. Waktu demi waktu kemudian mutalaah. Setelah diajari sama syekhnya, sama kiainya, sama ustadznya, kemudian langsung dipelajari lagi, dimutalaah lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Maka kemudian dia tidak hanya hafal, tidak hanya paham, tetapi kemudian hafal di luar kepala. Maka beliau dikala ngajar, maka kemudian hadis-hadis tanpa dengan kitab. Maka kemudian dia menyusun kitab-kitabnya dengan sempurna dan luar biasa. Dikala beliau menyusun kitabnya, salat kepada Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat salat, kemudian susunnya. Dalam menyusun kitab-kitabnya tidak pernah batal. Dikala batal wudhu kembali dalam keadaan suci, salat, kemudian dia menulis lagi dan seterusnya. Begitu juga dengan ulama-ulama besar yang lain. Karena dengan kesucian, ketulusan hatinya, maka kemudian ilmu-ilmunya juga barokah kepada kita semuanya. Intinya apa? Kesungguh-sungguhan. Anda dapat satu hadis, Anda dapat satu ayat, Anda dapat satu makalah, Anda dapat satu pelajaran, telaah kembali, dipelajari kembali, diulang-ulang. Fa insyaallah mungkin sekarang Anda belum bisa punya apa-apa, tidak punya apa-apa saat ini. Fa insyaallah dengan keikhlasan kiai kita, guru kita Ustaz Taufik, dengan keridhaan beliau, ilmu kita akan bermanfaat. Maknanya apa? Kita dituntut kesungguh-sungguhan. Al-jiddu, al-muwadibatu. Jadi kesungguh-sungguhan manjaga wajahnya. Karena siapa yang bersungguh-sungguh dia akan memperoleh mendapatkannya. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Santri itu yang perlu diperoleh, yang perlu ada pada hati kita adalah satu, nurut dengan apa yang diperintahkan oleh kiai. Kiai nyuruh sholat, kiai suruh tahajud, kiai nyuruh baca Quran, suruh hafalin apapun, hafalin. Mungkin saat ini Anda belum paham, tidak apa-apa, tapi fa insyaallah banyak para kiai-kiai kita yang sekarang menjadi ulama besar, seolah-olah di kala mondok dia tidak mendapatkan apa-apa, kemudian dapat ridhonya kiai, setelah kemudian di kampung dia mudah menyampaikan. Kenapa? Kesungguh-sungguhan Anda, kesungguh-sungguhan para santri dalam memperoleh, dalam mempelajari ilmu. Fa insyaallah para kiai kita, ustaz kita, para ustaz tauhid, dengan keikhlasan beliau, dengan kesungguh-sungguhan beliau juga munajat kepada Allah, Allah akan mudahkan kita untuk memperoleh kefahaman. Fa insyaallah. Al-Fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه والحققنا عن الاستقامه.